Raka meninggalkan rumah Dimas tanpa mengetahui apa yang terjadi setelahnya. Dia hanya membawa satu petunjuk, sebuah tempat. Tempat pertama kali Arman, Bima, Dimas, dan beberapa orang lain bertemu. Sebuah fasilitas penelitian yang menurut cerita pemerintah sudah tidak ada. Namun sebelum Raka tiba di sana, ada satu hal yang berubah. Raka mulai menyimpulkan rahasia dari atasannya. Dan untuk seorang agen, itu adalah awal dari kehancuran. Pukul 4:12 pagi, Raka masih berada di mobil. Hujan mulai turun. Di kursi sebelahnya terdapat berkas Dimas. Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Perintah terakhir atasan. Jangan bawa Sagara. Raka mengambil telepon. Dia menatap nama Sagara. Tapi tidak jadi menelpon. Kemudian menyimpan kembali teleponnya. Kenapa mereka takut kau ikut? Raka bergumam sendiri. Lokasi yang diberikan Dimas berada jauh dari jalan utama. Sebuah kawasan yang sudah lama ditinggalkan. Di balik pepohonan, terdapat bangunan beton tua. Tidak ada papan nama, tidak ada penjaga. Hanya satu pintu besi besar. Raka turun dari mobil. Dia melihat sekeliling, kemudian menemukan sesuatu di dinding. Tulisan yang hampir hilang. N17. Raka terdiam. Jadi ini tempatnya. Di dalam, udara terasa lembab. Debu memenuhi lantai. Beberapa ruangan sudah kosong. Namun anehnya, sebagian peralatan masih berada di tempatnya. Seolah-olah semua orang meninggalkan tempat itu secara terburu-buru. Raka berjalan menyusuli lorong. Di sebuah ruangan, dia menemukan papan tulis. Ada banyak angka, tanggal, nama, dan satu angka yang paling sering muncul. 23/17. Raka mendekat. Di bawah angka itu terdapat tulisan pengamatan ke-17. Raka membaca lagi. Pengamatan. Di atas meja terdapat sebuah map tua. Tulisan di sampulnya sudah hampir hilang. Namun satu kata masih bisa dibaca. Niskala. Raka membuka map itu. Halaman pertama kosong. Halaman kedua juga. Namun di halaman ketiga terdapat sebuah kalimat. Objek menunjukkan kemampuan merespon kejadian sebelum kejadian tersebut berlangsung. Raka berhenti membaca. Dia membalik halaman. Ada tulisan tangan lain. Jangan beritahu pemerintah. Raka mengerutkan kening. Halaman berikutnya, mereka belum boleh mengetahui apa yang sebenarnya kita temukan. Raka menatap dokumen itu. Kemudian menemukan sebuah tanda tangan. Arman Wijaya. Raka membaca halaman demi halaman. Tidak ada penjelasan mengenai bentuk objek, tidak ada foto, tidak ada nama, hanya catatan tentang sesuatu yang tampaknya bisa mengetahui kejadian sebelum terjadi. Namun ada satu halaman yang membuat Raka berhenti. Di sana tertulis, kemampuan objek bukanlah melihat satu masa depan. Raka membaca garis berikutnya. Objek melihat kemungkinan. Raka mengulanginya dalam hati. Kemungkinan, bukan kepastian. Artinya, masa depan bisa berubah. Dan kalau masa depan bisa berubah, maka seseorang bisa menggunakannya untuk memilih masa depan yang diinginkan. Raka langsung menutup map. Dia mematikan senter. Langkah kaki semakin dekat. Raka bersembunyi di balik pintu.
Seseorang masuk. Raka menunggu. Namun, orang itu tidak mencari Raka. Dia hanya menuju meja, mengambil sesuatu, kemudian pergi. Raka menunggu beberapa detik, lalu keluar. Di atas meja terdapat sebuah foto. Raka mengambilnya. Foto lama. Arman, Bima, Dimas, Sagara, dan beberapa orang lain. Namun ada sesuatu yang membuat Raka terpaku. Di bagian belakang foto terdapat tanggal 17 tahun yang lalu. Dan di bawahnya, pengamatan pertama berhasil. Raka mengangkat telepon. Siapa? Tidak ada jawaban. Kemudian suara yang sama terdengar seperti episode 4. Kau menemukan tempatnya. Dimas? Jangan percaya semua yang kau lihat. Di mana kau? Masih hidup Dimas? untuk sekarang. Telepon terputus. Raka menatap teleponnya. Dimas masih hidup. Tetapi ada sesuatu dalam suara itu. Seolah-olah Dimas sedang berbicara dari tempat yang sangat jauh. Raka kembali melihat foto tadi. Kali ini, dia memperhatikan Sagara. Di belakang Sagara terdapat sebuah simbol. Simbol yang sama dengan yang ada di salah satu dokumen Niskala. Raka memperbesar foto tersebut. Kemudian, dia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak dia sadari. Di samping Sagara, berdiri seorang pria. Wajahnya dicoret dengan tinta hitam. Namun, di bawahnya masih terdapat nama. Dr. Yusuf Rahman. Raka membuka berkas Niskala. Nama itu ada di sana. Status meninggal. Tanggal kematian 17 Agustus. Raka membeku. Kembali ke foto. Tanggal foto 17 Agustus. Raka melihat jam di tangannya. 23:14. 3 menit sebelum 23:17. Kali ini Sagara. Raka mengangkatnya. Raka, kau di mana? Kenapa? Jawab. Raka melihat foto di tangan. Di tempat yang pernah kau datangi 17 tahun yang lalu. Sagara tidak menjawab. Kau tahu tempat ini kan? Raka, pulanglah. Siapa Yusuf Rahman? Kenapa namanya ada di sini? Pulang sekarang, Raka. Kenapa? Karena kau tidak tahu apa yang sedang kau bangunkan. Telepon terputus. Raka menatap layar. Kemudian terdengar suara sesuatu jauh dari ruang sebelah. Raka perlahan berjalan menuju sumber suara. Pintu terbuka, ruangan itu kosong. Namun di tengah ruangan terdapat sebuah kursi. Di atasnya ada satu benda, sebuah jam. Jarumnya berhenti pada 23:17. Raka mengambil jam itu. Di bagian belakangnya terdapat tulisan, kepada orang yang suatu hari akan mencari kami. Raka membalik jam tersebut. Ada tulisan kedua. Jika kau membaca ini, berarti kami gagal menemukan. Raka menatap tulisan itu. Kemudian muncul kalimat terakhir. Jangan biarkan mereka menemukan objek Niskala. Raka membeku. Untuk pertama kalinya, dia memahami bahwa Arman dan rekan-rekannya tidak sedang menyembunyikan sesuatu dari negara karena mereka ingin berkhianat. Mungkin mereka justru sedang berusaha melindunginya. Tiba-tiba terdengar suara kendaraan di luar. Raka mematikan lampu. Beberapa kendaraan berhenti di depan fasilitas. Pintu-pintu kendaraan terbuka.
banyak langkah kaki. Raka melihat dari jendela. Orang-orang berpakaian gelap memasuki bangunan. Dia sadar mereka bukan datang untuk mencari Dimas. Mereka datang untuk menghapus semua yang tersisa dari Niskala. Raka mengambil foto dan dokumen yang bisa dibawanya, kemudian pergi melalui pintu belakang. Raka meninggalkan fasilitas itu beberapa menit sebelum orang-orang tersebut menemukan ruangan utama. Di kursi sebelahnya terdapat foto lama. Arman, Bima, Dimas, Sagara, dan Yusuf. Raka menatap foto itu, kemudian berkata pelan, Berapa banyak dari kalian yang sebenarnya masih hidup? pagi mulai tiba. Namun bagi Raka, malam itu justru membuka sesuatu yang jauh lebih gelap. Proyek Niskala tidak gagal. Arman berbohong. Bima menyembunyikan sesuatu. Dimas masih hidup. Dan Sagara tahu lebih banyak daripada yang pernah dia katakan. Namun ada satu hal yang belum Raka ketahui. Objek penelitian itu bukan hanya mampu melihat kemungkinan masa depan. Beberapa tahun sebelum proyek Niskala dinyatakan gagal, objek tersebut pernah memberikan sebuah penglihatan kepada para peneliti. Sebuah penglihatan tentang seorang pria tua. Seorang pria yang belum pernah mereka kenal. Seorang pria bernama. Dan untuk pertama kalinya, Raka mulai bertanya, apakah dia sedang mencari rahasia Niskala, atau sejak awal Niskala lah yang sedang mencari dirinya. Oke guys, buat kalian yang nonton, kalau ceritanya mungkin agak ribet, kalian bisa urutin kok dari episode 1 sampai episode yang sekarang. Oke, bantu kita buat subscribe atau follow atau komen dalam bentuk apapun. Bantu kita buat ngembangin cerita ini supaya jadi cerita yang lebih menarik buat ngisi waktu kosong kalian.